Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Assalamualaikum alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan barokah yang luar biasa. Kita diperkenankan untuk bertemu, bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita termasuk dari pengikut-pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu jamaah gratis rekan filah yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita sudah membahas surat Al-Mutaffifin sampai dengan ayat ke-12. Dan insya Allah kita akan membahas surat Al-Mutaffifin ini ke ayat-ayat selanjutnya. Baiklah, karena sekarang sudah 5.35, untuk itu taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kemauan sehingga kita bisa bersama-sama. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, biasa saya selalu mengulang satu ayat sebelumnya agar menyambung. Pada ayat 12 dikatakan dalam surat Al-Mutaffifin, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidak ada yang mendustakannya, ya, hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Tidak ada yang mendustakan, wa ma yukadzibu, tidak ada yang mendustakan bihi, maksudnya dengan hari kiamat, illa kecuali kullu setiap mu'tadin athim, orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Di sini ada dua kata, yang pertama mu'tadin, yang kedua athim. Setidaknya dalam beberapa kitab tafsir ada dua hal yang dimaknai berbeda oleh para ulama ahli tafsir tentang kata mu'tadin dan kata athim. Yang pertama, ya, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, beliau berpendapat kata mu'tadin itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan kelakuan, perbuatan. Seperti minum khamar, kemudian membunuh, berzina, dan selainnya. Sedangkan athim adalah dosa yang berkaitan dengan perkataan.
seperti bicara dusta, bicara sombong, kemudian bicara macam-macam. Ya, jadi kata mu'tadin itu adalah dosa yang berkaitan dengan perilaku. Ya, seperti tadi minum khamr, berzina, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan kata athim adalah dosa yang berkaitan dengan lisan. Ya, seperti berdusta, kemudian berbicara tinggi, berbicara mengada-ngada, gitu ya, itu berkenaan dengan athim. Seperti misalnya ya, yang berkaitan dengan lisan itu, Rasul pernah mengatakan, Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati athartharuna wal mutasyaddikuna wal mutafayhikun. Sungguhlah orang yang paling aku benci, kata Nabi, dan orang yang paling jauh tempat duduknya denganku adalah mereka satu yang paling banyak bicara, yang kedua kalau bicara suka dibuat-buat, yang ketiga kalau berbicara selalu tinggi. Nah, itu yang berkenaan dengan lisan ya. Jadi mu'tadin adalah dosa yang berkenaan dengan perilaku, sedangkan athim dosa yang berkenaan dengan lisan. Nah, seperti pendapat yang lain, itu tadi pendapat Imam Ibnu Katsir. Pendapat yang lain seperti dalam kitab apa namanya Tafsir Al-Qurtubi, nah kata mu'tadin ya adalah dosa yang berkaitan menzalimi orang lain. Saya ulangi, kata mu'tadin adalah dosa yang berkaitan dengan mendolimi orang lain, mengambil hak orang, kemudian menghancurkan kehormatannya, ya, kemudian membunuh. Nah, itu mu'tadin kalau dalam tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan azim adalah dosa yang berkaitan dengan mendolimi dirinya sendiri. Ya, mendolimi dirinya sendiri. Ya, banyaklah dosa-dosa mendolimi diri itu ya, tidak sholat, tidak puasa, itu mendolimi diri sendiri. Ya, karena itu ada ayat apabila engkau ya melakukan perbuatan dosa dengan mendolimi dirimu sendiri, nah itu maksudnya tidak sholat, tidak melakukan kewajiban ya, atau berbuat dosa pada dirinya. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Coba dibuka Quran, surah 3 ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, itu kata yang disebut mendolimi dirinya sendiri. Jadi banyak penjelasan dalam Quran, orang dosa itu mendolimi dirinya sendiri. Jadi ada dua saja. Ya, kalau saya simpulkan secara garis besar tentang kata mu'tadin dan kata asim. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, kata mu'tadin itu dosa yang berkenaan dengan perilaku, sedangkan asim adalah dosa yang berkenaan dengan lisan. Sementara seperti tafsir Al-Qurtubi mengatakan mu'tadin itu adalah dosa yang berkaitan dengan mendolimi orang lain, sedangkan asim adalah dosa yang berkaitan dengan mendolimi dirinya sendiri. Ya, seperti tadi tidak salat. Dan saudara-saudaraku sebagai tambahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau salat di setiap tasyahud akhir, ya kan kita selalu minta perlindungan itu kan? Gimana perlindungannya? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal.
Nah, ada dua perlindungan lagi yang Nabi suka baca, tetapi kita justru nggak banyak yang mengikuti. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ayo coba ditulis. Ya, ini doa yang juga dibaca Nabi setiap tasyahud akhir. Ya, dua perlindungan lagi selain 4 perlindungan. Minta perlindungan dari azab neraka, minta perlindungan dari azab kubur, minta perlindungan dari fitnah mati dan hidup, yang keempat minta perlindungan dari fitnah dajjal. Kan gitu ya? Nah, ada dua yang orang sering lupa. Dan ini tidak masyhur, padahal ini hadis. Ya. Jadi Nabi itu juga minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami. Yang kedua, wal maghrab. Apa minal ma'tham itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak dosa. Ma'tham, athim tadi. Mu'tadin athim. Dari banyak dosa. Yang kedua, wal maghram. Dan minta perlindungan dari banyak hutang. Ya. Dari terlilit hutang. Sampai para sahabat itu tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berdoa terus tentang bagaimana minta perlindungan kepada Allah dari banyak hutang? Nabi mengatakan, karena orang kalau banyak utang tuh, kalau ngomong mesti bohong, dusta. Kalau janji mesti khianat, kata Rasul. Ini kata Rasul ya, bukan kata saya ya. Jadi mu'tadin athim. Baik, sudah jelas ya. Jadi ada juga Nabi minta itu kalau habis salat, habis tasyahud, di tasyahud akhir itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, ya, agar aku selalu mengingatmu, untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan aku mohon pertolongan kepadamu agar aku menjadi orang yang pandai bersyukur, untuk bersyukur kepadamu gitu ya. Wa ala ibadatik wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar aku ini baik dalam beribadah kepadamu. Nah, itu doa setelah dalam tasyahud akhir itu. Tadi minta 4 pertolongan, kemudian 2 pertolongan, 4 perlindungan, 2 perlindungan, kemudian 2 pertolongan. Ya. Coba dicatat atau diingat atau tidak itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon, aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari azab neraka, dan aku mohon perlindunganmu dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Lalu yang dua, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari banyak dosa dan terlilit hutang. Yang ketiga, minta memohon kepada Allah. Kalau tadi perlindungan, ini permohonan kepada Allah, pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu agar aku selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Baik ya, itu doa setelah tasyahud. Ayat 13. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah ini. Wa idza, dan ketika tutla dibacakan alaihi, ya, atasnya, apa itu ayatuna, ayat-ayat kami, qala, mereka berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi setiap Nabi membacakan Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy itu bahkan mencela Nabi bahwa itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata mereka, ya. Jadi setiap idza tutla, ketika Nabi membacakan alaihi, atasnya, ya, atas mereka itu orang-orang kafir Quraisy, ayatuna, ayat-ayat kami Al-Quran, qala, mereka berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng awwalin, orang-orang terdahulu. Ya, itu selalu dilontarkan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mereka menganggap ayat-ayat Quran itu yang disampaikan oleh Rasulullah hanyalah cerita Nabi dan dongeng-dongeng. Ya, jadi mereka mengatakan itu dongeng orang terdahulu. Ya. Ini juga dijelaskan sebenarnya dalam Quran surat yang lain. Coba dibuka surat 25 ayat ke-5. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi mereka menuduh Nabi bahwa itu dongeng-dongeng yang didapat oleh Nabi, lalu minta dituliskan, lalu dibacakan setiap pagi dan sore. Itu tuduhan orang kafir terhadap Rasulullah dan terhadap Al-Quran. Bahwa Rasulullah itu mendapat dongeng itu dari orang-orang dahulu, lalu minta dihapuskan kepada para sahabatnya, lalu dibacakan setiap pagi dan sore. Itu tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir waktu itu menganggap itulah dongeng yang didapati Nabi. Bayangkan dongeng. Ya. Padahal Nabi sendiri kan tidak bisa baca tulis ya. Nabi tidak bisa baca tulis. Nah ini jelas sekali ya. Misalnya di dalam Al-Quran Nabi tidak bisa baca tulis ya, surat Al-Ankabut misalnya, surat 29 ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminika ya idzan lartaba al-mubtilun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nah, jadi Nabi itu dibilang ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Andai kata Nabi melakukan itu, maka orang akan ragu. Ya. Seperti misalnya juga dijelaskan dalam Quran tentang bahwa Nabi itu ummi pada surah 62 ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi kata Allah, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah yaitu sunnah. Nah ini ya, jadi tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi. Bahwa itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu yang ditulis lalu dibacakan oleh Nabi. Itu tuduhan orang-orang kafir. Ya, Nabi tidak bisa baca tulis. Dan ini bukanlah dongeng Al-Quran itu. Tapi Al-Quran ini adalah firman Allah yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada peringatan. Begitu ya. Andaikan kata saja dongeng-dongeng saja, maka orang sudah bisa membuatnya. Ya tandingan Al-Quran. Umurnya sudah turun ke dunia ini sudah 1400 tahun lebih. Dan ada tantangan dalam Quran untuk membuatnya. Ya, bukan tidak ada. Contoh, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi apa kata Allah itu? Ini jelas ayat ini ya. Kata Allah, jika kamu tetap ragu dengan apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad Al-Quran, buat deh satu surat saja yang semisal dengan Quran. Satu surat saja yang semisal dengan Quran. Tidak usah dua surat. Kata Allah, ajak penolong-penolongmu, orang kau anggap pintar-pintar itu. Tapi jangan bawa-bawa Allah, jika engkau merasa benar. Nah, ternyata yang mereka mengatakan dongeng-dongeng, sampai sekarang tidak ada tuh yang bisa membuat. Dan Quran ini Masya Allah, luar biasa. Ya, baik. Tapi bahwa Quran ini sudah dijelaskan sangat luar biasa, ya banyak umat Islam ya jauh dari Quran. Tidak mau baca, atau ada yang baca tidak mau memahami, atau baca paham tapi tidak mau mengerjakan. Ya, dan banyak umat Islam tidak baca, tidak mau mempelajari, apalagi mempraktekkan. Makanya banyak umat Islam ini ngaku Islam, rukun imannya percaya kepada Quran, tapi tidak bisa baca Quran. Jangankan sampai menjadikan Quran pedoman dalam hidupnya. Membacanya saja tidak. Dan ini ternyata sudah dikhawatirkan. Coba buka Quran surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Nah, wa qala ar-rasul dan Rasul berkata, "Ya Rabbi ya Allah Rabb, inna qaumi sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Telah menjadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang diabaikan, tidak diperdulikan. Kita tidak menuduh Quran ini, dan ini seperti orang kafir. Tapi ternyata kita jauh dari Quran. Baca Quran aja enggak. Tuhan tidak bisa baca aja banyak. Sudah tidak baca, kemudian juga tidak mau memahami. Bagaimana Quran jadi petunjuk kalau kita tidak paham. Tidak berusaha memahami. Nah, sudah paham, tapi tidak mau mempraktekkan. Baik ya, saya teruskan. Ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi terkait nanti ayat di atas. Ya. Sekali-kali kata kalla tadi itu, sekali-kali tidak. Ya. Maksudnya apa? Yaitu mengingkari. Ya, mereka mengingkari. Hal ini kenapa ada kalimat sebelumnya yang diinginkan ya atau yang sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah, yaitu tidak benar prasangka mereka bahwa Al-Quran adalah dongeng. Jadi kalla, sekali-kali tidak, Quran itu bukan dongeng gitu. Sekali-kali tidak. Maksudnya sekali-kali tidak itu bahwa Quran itu bukan dongeng. Ini membantah pernyataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Quran itu adalah dongeng-dongeng. Kalla, sekali-kali tidak. Allah. Ya, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa itu? Mereka mendustakan ayat Quran, mereka banyak berbuat dosa tadi, mu'tadin athim, ya, melampaui batas dalam dosa. Maka itu semua menutupi hati mereka. Ya, sehingga mereka tidak mau objektif, tidak mau melihat Al-Quran dengan benar. Sehingga menutupi hati mereka. Ya. Walaupun sebenarnya banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang mereka tidak Islam tetap kagum ya terhadap Al-Quran.
Jadi teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kata Allah, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, yaitu mereka banyak berbuat dosa, melampaui batas dalam dosa, sehingga menutupi hati mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Dan ternyata mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin, ya orang Islam ya juga nggak percaya sama Quran. Orang Islam tidak percaya sama Quran. Dan mereka bukan tidak ngerti, dan mereka bukan tidak lihat. Tapi kenapa? Ya hatinya sudah tertutup. No. Ala qulubihim. Ya, hatinya sudah tertutup. Makanya banyak ayat Quran mengatakan otaknya jalan, telinganya dengar, tapi hatinya buta. Sehingga mereka tidak percaya kepada Quran. Coba buka Quran surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Yang membuat mereka tidak mendengar kebenaran, tidak mau berpikir tentang kebenaran, tidak mau melihat kebenaran, itu karena hatinya sudah buta. Nah, berkenaan dengan ayat tadi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya pada ayat 14, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Sebenarnya ada hadis yang sangat berkaitan dengan ini, dengan ketutupnya hati. Hadis dari Abu Hurairah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Dikatakan begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa kata Abu Hurairah? Nabi SAW bersabda, seorang apabila melakukan satu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Ya. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya bersih kembali. Ya, apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi gini, setiap orang melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu akan membentuk bintikan dalam hatinya, yang bintikan itu hitam. Kalau dosa itu diiringi dengan taubat dan berbuat baik, maka bintikan hitam itu akan hilang, sehingga hati menjadi bening kembali. Tapi jika bintikan itu tidak diikuti dengan taubat, istighfar dan berbuat baik, maka bintikan itu akan terus memenuhi hatinya, sehingga hati menjadi hitam kelam. Nah, itulah yang disebut sekali-kali tidak, ya, maka nanti hati itu tertutup karena apa yang telah mereka lakukan, mereka usahakan. Maksudnya perbuatan dosa itu. Nah, makanya orang kalau sudah melakukan perbuatan dosa yang menutupi hati menjadi hitam, sehingga kebenaran itu tidak bisa masuk, gitu ya. Tidak mereka bisa terima kebenaran itu disampaikan. Tidak akan sekali-kali, ya, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Sehingga karena hatinya ketutup dengan perbuatan dosa yang menjadi bintikan hitam dalam hatinya, kebenaran itu tidak bisa mereka terima. Ya, makanya dikatakan orang itu kalau hatinya sudah hitam,
Menurut ulama, ya ini kata ulama, setidaknya ada 3 kerugian. Yang pertama, wala lil mau'idati manja'an. Jadi orang kalau hatinya sudah hitam itu, setiap nasihat itu tidak bisa diterima. Wala lil mau'idati manja'an. Jadi setiap nasihat itu tidak bisa masuk. Kalau hatinya sudah penuh dengan kotoran hitam dosa. Jadi mau disampaikan seperti apapun ya nggak bisa. Kalau di bahasa halusnya itu, apa ya, ra iso dikandani lah. Kalau bahasa kasar kami itu tambeng. Ya. Mau disampaikan seperti apapun ya tidak bisa. Karena hatinya sudah tertutup. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi pada orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang Islam juga begitu. Kalau dinasihati ini Quran begini, hadis begini, tidak mau dia. Karena sudah tertutup tadi. Akibat mu'tadin athim. Ya, melampaui batas dalam dosa. Sehingga hatinya ketutup. Yang kedua, orang-orang kalau sudah kotor hatinya tadi itu, wala lidzunubi mafza'an, alla yajida lidzunubi mafza'an. Bukan hanya nasihat yang tidak bisa masuk kalau orang hatinya sudah kotor, berat nanti masuknya. Yang kedua itu adalah tidak ada rasa khawatir dan takut setiap melakukan perbuatan dosa. Jadi orang tuh kalau hatinya sudah penuh dengan kotoran dosa, ya, yang pertama tadi dikatakan setiap nasihat apapun itu tidak bisa masuk. Mau dinasihati seperti apapun, kalau dalam hatinya sudah terlalu banyak dosa, itu susah untuk masuk. Berat. Makanya jangan sepelekan perbuatan dosa. Orang tuh kalau sudah banyak melakukan dosa, mau nasihat seperti apapun tidak bisa masuk. Tidak akan bisa masuk. Yang kedua, repot nih. Alla yajida lidzunubi mafza'an. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut dalam melakukan perbuatan dosa. Jadi orang tuh kalau sudah hatinya kotor, menyepelekan perbuatan dosa. Yang dikatakan oleh para sahabat itu, orang-orang yang pendosa, ya radunubahu kadubabin marro ala anfi. Dia memandang dosa itu ya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Jadi sepele saja. Sedangkan orang yang mukminnya itu sejati gitu ya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin ya yakhafu ayyaqa alaihi. Dia itu melihat dosanya seperti duduk di bawah gunung yang besar, lalu khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Nah ini ya, gambaran kalau orang tuh hatinya bersih-bersih karena tidak jauh dari dosa, maka dia menganggap dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia takut gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Beda dengan orang yang memang sudah terbiasa dengan dosa, maka dia menyepelekan seperti seekor nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Kalau kata sahabat Anas bin Malik, ini kan sahabat yang umurnya panjang banget. Yang melalui beberapa generasi dia. Dari zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai pada zaman Muawiyah. Nah di akhir itu di zaman Muawiyah, beliau mengatakan, kalian itu menganggap dosa kecil seperti sehelai rambut. Padahal kami dulu di zaman Nabi menganggapnya sesuatu yang akan membinasakan. Jadi apa kata Rasul? Kalian menganggap dosa itu kecil seperti sehelai rambut. Padahal kami dulu di zaman Nabi menganggap dosa itu seperti sesuatu yang akan membinasakan diri kami. Nah itu ya. Baik. Masuk ayat 15. Kalla innahum ala rabbihim yauma idil mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalangi dari Rob mereka. Ya. Jadi sekali-kali tidak, ya, sesungguhnya mereka pada hari kiamat benar-benar terhalangi dari melihat Rob mereka. Jadi ini kerugian besar bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah,
asik dalam berbuat dosa. Dia tidak mendapat kenikmatan kelak di akhirat. Apa itu? Ya, kenikmatan bisa berjumpa dengan Allah. Ya, yang kata Imam Syafi'i, wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu azza wa jalla yawma idin. Pada hari ini, yaitu kiamat, ada dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin bisa berjumpa dengan Allah. Nah, ini kata Imam Syafi'i, dalil inilah yang dikatakan kita jumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Sebenarnya banyak ya. Dalil-dalil hadis misalnya, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu kebahagiaan lagi ketika dia jumpa dengan Rabbnya. Ya, berjumpa dengan Allah merupakan kenikmatan yang paling lezat, ya, yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman kelak di surga. Ya, kenikmatan itu merupakan tambahan dari nikmat yang mereka rasakan di dalam surga. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Mereka berjumpa dengan Tuhannya, melihat Rabbnya. Maka nanti di hari kiamat itu, Pak, cuman ada dua model manusia. Ya. Yang satu berseri-seri, yang satu tertunduk lesu dengan kehinaan. Itu nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan. Coba buka Quran. Surat 80 ayat 33 sampai habis. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Jadi orang mukmin nanti dibangkitkan oleh Allah itu wajahnya berseri-seri, tersenyum bahagia. Nah, ada orang yang tertutup dengan kegelapan, kehinaan. Itulah orang-orang kafir yang lagi durhaka kepada Allah. Baik ya, nanti kita orang-orang mukmin akan dijumpakan dengan Allah di neraka dan di surga. Ya. Nah, cuma jangan saja berpikir nanti, jangan berpikir tentang zat Allah ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih. Berpikir saja tentang apa yang diciptakan oleh Allah, jangan berpikir tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Baik, kita juga minta selalu kepada Allah itu doa kan, as'aluka ladzatan nazara ila wajhik. Aku memohon kenikmatan memandangmu ya Allah. Baik ya. Kemudian ayat 16. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang kafir ya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayat 14-nya. Kemudian ayat 17. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
Jadi summa innahum lasalul jahim. Kemudian orang kafir itu nanti mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah katakan, summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Yang kamu katakan Quran itu hanya dongeng. Ya, tidak ada. Nah, ini juga banyak orang yang tidak yakin bahwa nanti ada azab, ada imbalan, ada surga, ada neraka. Dan ini dijelaskan dalam Quran, bukan dongeng. Contoh kabar gembira. Orang yang beriman beramal soleh mereka dapat surga. Orang berbuat dosa begini dan begitu, mereka akan dapat neraka dan kekal. Saya kasih contoh ya. Buka surat 2 ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Berikan kabar gembira kepada orang beriman beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Ini bukan dongeng, ya. Ini yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira kan, ini surga. Ya, dan ada juga peringatan, kalau Anda berbuat dosa begini-begini, Anda di neraka dan Anda kekal. Misalnya Quran surat 25 ayat ke-68 sampai 69. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Silakan. Ayatnya 68-69 Ustaz ya? 68 sampai 69. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, ini ancaman kan? Ini bukan dongeng, ya. Jadi kata Allah, kemudian mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kamu dulu dustakan. Kata Allah, dan orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, tidak mendusta, tidak tidak syirik. Dan orang-orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Mereka tidak membunuh. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan hal demikian, yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah, maka akan dilipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat. Ya, wa yakhlud fi muhana, dan mereka kekal di neraka dalam keadaan hina. Dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi Anda berbuat baik, beriman, beramal soleh, surga buat Anda. Anda berbuat demikian, ini ancamannya. Nah, nanti dikatakan kepada mereka, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dulu kamu dustakan, ya. Maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, ya, sebagai kalimat tadi, inilah yang kamu dustakan dahulu, ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kemudian setelah Allah menyampaikan keadaan golongan orang-orang pendosa fujar, ya, dan azab yang akan mereka dapati nanti di hari kiamat, kemudian Allah menyebutkan keadaan al-abrar, ya, al-abrar beserta kenikmatan yang disediakan untuk mereka di hari kiamat kelak. Al-abrar itu adalah orang-orang yang berbuat baik, ya. Maka coba lihat ayat 18-nya. Kalla
inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang yang berbakti, ya, orang-orang benar, benar-benar tersimpan dalam illiyin. Jadi sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, orang yang berbakti kepada Allah, al-abrar lafi illiyin, akan tersimpan dalam illiyin. Illiyin itu atas, ya, tinggi. Ya. Maka ulama mengatakan makna illiyin, ya, ada yang mengatakan yaitu tempat yang tertinggi di langit, yang ketujuh. Jadi catatan buat orang mukmin itu akan berada di tempat yang tertinggi di langit ketujuh. Ada pula yang mengatakan illiyin itu adalah surga. Ya. Bahwasanya Allah sudah mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga. Fi illiyin itu maksudnya. Ya, tapi kita tidak tahu ya catatan kita. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga, berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaannya pada kita. Nah, jadi pada ayat yang di atas ini, ayat 18, ada dua pendapat. Pertama, sesungguhnya kesudahan dan tempat menetap orang-orang yang baik adalah surga. Itu makna yang pertama, menurut Imam Ibnu Katsir. Pendapat kedua yaitu bahwasanya nama-nama orang-orang baik sudah tercatat di tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Ya, ini soal takdir. Ya, bahwa sudah ada catatan. Itu pendapat kedua. Baik, ayat 19, 20, 21. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah engkau apakah illiyin tadi? Ya, kitabun markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhum al-muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada mereka. Ya. Ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah bentuk kemuliaan yang akan didapatkan oleh para penghuni surga. Ya. Adapun catatan nama-nama mereka akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan malaikat yang ada di langit sembari menyaksikan penyebutan nama-nama mereka dalam kitab tersebut. Ya. Tapi kita tidak tahu ya, catatan buat kita itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik dan Allah tidak zalim. Kata Allah, setiap Anda beriman dan beramal soleh, maka bagi Anda adalah surga. Seperti tadi. Nah, amal solehnya nanti ada rincian-rincian seperti ini, seperti itu. Pokoknya setiap amal soleh, baik bentuknya ritual maupun bentuknya sosial, ya, itu selama kita beriman akan bermanfaat. Ya, kita orang beriman, beramal soleh baik ritual maupun sosial, itu akan bermanfaat yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Quran surat 25 ayat ke-30. Ya, jelas sebenarnya ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti ya benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, al-abrar tadi adalah jamak dari kata al-birru. Makanya bakti sama orang tua disebut birrul walidain. Ya. Makna secara bahasa artinya kelapangan atau keluasan. Ya. Seperti ya al-bar, berbuat kebaikan yang sangat banyak, itu artinya luas gitu ya. Baik, kemudian ikhwani wa ikhwati fillah, mereka itu benar-benar dalam kenikmatan, yaitu kenikmatan surga. Ya, Allah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa untuk para penghuni surga. Ya, sebagaimana dalam satu hadis qudsi berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, a'dattu li'ibadi as-salihina ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi ya bashar. Faqra'u ya in syi'tum fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lakum min qurrata 'ainin. Jadi surga itu digambarkan oleh Rasulullah dan nanti dalam Quran dijelaskan begini. Ini diskusi ya. Allah berfirman,
aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang keindahannya tak pernah dilihat oleh mata di dunia, tak pernah didengar oleh telinga di dunia, dan tidak pernah terbetik dalam hati, saking indahnya. Ya, maka Allah menjelaskan seperti dalam Quran surat As-Sajdah. Ya. In syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati ain. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Quran surat As-Sajdah itu tadi. Ayat ke-17. Baik, kita baca ayat 23-nya. Alal araiki yandurun. Mereka duduk di atas dipan melepas pandangan. Ini gambaran tentang orang yang ada di dalam surga. Mereka duduk di atas dipan melepas pandangan. Ya. Alal araik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dipan, tetapi ya, dikatakan dipan khusus yang dihiasi seperti tempat tidur yang disiapkan untuk pengantin baru. Ya, jadi itu kenikmatan. Pokoknya tidak terbayangkanlah kenikmatan di surga. Ya, tidak terbayangkan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, para ahli tafsir menyebutkan tentang apa yang dipandang ya oleh orang-orang mukmin di atas dipan-dipannya. Sebagian mengatakan bahwa mereka memandang nikmat-nikmat yang mereka rasakan. Mereka takjub dengan nikmat-nikmat yang disediakan untuk mereka. Ya, bahkan diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas ya dikatakan begini. Innar rajula min ahlil jannah ya, la yu'aiku al-hawra as-sab'ina sanah la yamalluha wa la tamalluhu kullama ataha wajadaha bikran wa kullama raja'a ilaiha adat ilaihi sahwat. Ya. Sesungguhnya seorang penghuni surga sungguh akan dibersamakan dengan bidadari-bidadara selama 70 tahun. Ia tidak pernah bosan. Jadi artinya orang yang berada di dalam surga itu akan penuh dengan kenikmatan yang tak pernah terbayangkan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya teruskan. Ini mati ya? Halo? Dengar Ustaz, Halo, dengar. masih ada Pak Ada Ustaz? Ustaz. Ustaz dengar. Ini bagaimana ini? Ada kok Ustaz. Ada ya? Ada. Di tempat saya hilang. Baiklah. Kamera sama audionya. Baik, saya teruskan. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 24. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Ya, ini menjelaskan orang yang sedang bergembira itu akan nampak di wajahnya. Dan wajah dari penghuni surga akan nampak berseri-seri. Ya, karena kegembiraan yang mereka rasakan. Jadi tidak apa-apa kita capek di dunia, lelah di dunia. Yang kita akan mendapati kenikmatan itu nanti di surganya Allah. Karena memang buat orang beriman, dunia ini adalah penjara. Ya, penjara. Tidak bebas kita. Dan di dunia ini capek. Karena Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini ladangnya buat akhirat. Jadi dunia ini ladang buat akhirat. Ya capek kita berladang. Capek menanam. Tapi kita akan memetik dan memanennya kelak di hari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau capek, tidak mau lelah di dunia, ingin bahagia di akhirat, itu khayalan. Kenikmatan itu tidak bisa didapati dengan kenikmatan.
Kenikmatan itu didapati dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Kita mesti tahajud, baca Quran, berbuat baik kepada orang, kadang-kadang berkorban, ya sabar. Ya memang harus seperti itu. Ya. Tayyib. Yushkauna min rahikim makhtum. Mereka diberi minum ya dari minuman yang murni, tidak memabukkan, dan tempat ya yang masih yang tempatnya masih disegel. Artinya diberi minuman yang penuh dengan kenikmatan. Rahiq. Rahiq itu adalah satu jenis khamr, ya bukan khamr yang ada di dunia, ya sebagaimana perkataan para salaf, di dunia diharamkan meminum khamr, tapi di akhirat nanti kita akan diberikan khamr oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khamrnya itu tidak pernah memabukkan. Istilahnya saja. Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha khurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr semasa di dunia dan belum sempat bertaubat, maka diharamkan untuknya minum di akhirat kelak. Bahkan dikatakan ya, orang yang minum khamr di dunia dan kemudian mati dia sementara sisa khamr itu masih tersimpan di perutnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mitatal jahiliyah. Jadi orang yang minum khamr di dunia tidak akan diberikan minuman itu nanti di akhirat kepadanya. Ya, tapi beda, bukan khamr seperti di dunia. Ya. Terdapat sebuah kaidah, barang siapa yang ingin bersegera mendapatkan hal-hal yang tidak dibolehkan di dunia, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkannya kelak di akhirat. Saya ulangi ya. Barang siapa yang ingin bersegera mendapatkan hal-hal yang tidak dibolehkan di dunia, maka dia akan diharamkan ya untuk mendapatkannya di akhirat kelak. Contohnya, ya. Kaidah ini penerapannya begini. Larangan lelaki memakai pakaian sutra. Karena sutra itu adalah pakaian di akhirat. Jadi barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat. La talbasu al-harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra, karena siapa yang mengenakan di dunia, maka ia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Atau dalam hadis yang lain, la talbasul harira ya walad diba wala tashribu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga ya sejenis sutra. Janganlah kalian minum bejana dari emas dan perak. Janganlah minum dari bejana dan emas yang terbuat dari perak. Jangan pula makan di mangkoknya, karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti disiapkan di akhirat. Ya. Perumpamaan surga yang digambarkan oleh Allah, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min hamrin laddati lisyaribin. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Ya, taib ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, itu kita sudah sampai pada ayat ke 20 24. 26, Pak. 26, sorry. 26 ya. Baik, wallahu alam. Ini dulu, besok kita Ya. selesaikan lalu nanti kita rangkum. Ya. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak juga pada rekan-rekan semua. Kita alhamdulillah sudah mencapai ayat ke-26 dari surat Al-Mutaffifin. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk yang ingin
nanyakan hal yang mungkin belum jelas atau mungkin yang juga terkait dengan tidak terkait langsung dengan ayat surat-surat Al-Mutaffifin, kami berikan kesempatan bisa dibuka mikrofonnya dengan apa ataupun dengan menuliskan di chat. Kami persilahkan. Kalau enggak, saya mungkin buka Mau pertanyaan. tanya, Ustaz. Oke, silakan Anita. Ustaz, maaf, mau tanya. Sebenarnya masih agak bingung ya soal yang namanya hidayah. Hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah. Tetapi kita kan juga di apa di ah, diminta apa dihimbau untuk menjemput hidayah itu ya Ustadz. Nah, seperti kita-kita yang sekarang lagi belajar ngaji tafsir ini sebenarnya kan lagi menjemput hidayah ya Ustadz. Maksudnya supaya diberi jalan yang petunjuk yang lurus dan benar terus oleh Allah. Tetapi yang saya mau tanya tadi tuh kan bisa aja tuh seseorang belajar tapi dia nggak mendapatkan hikmah atau tidak mendapatkan pemahaman yang benar seperti yang seharusnya gitu. Masih ada juga orang yang mau belajar, yang pingin menambah ilmu, tetapi akhirnya dapatnya ilmu yang nggak benar gitu, misalnya dari ustadz yang agak menyimpang gitu ajarannya. Itu gimana ya Ustadz? Padahal usahanya udah ada gitu, cuma tapi yang dia dapat tuh yang salah. Itu gimana ya Ustadz? Makanya Bun gini, yang dimaksud kita kan sering berdoa kepada Allah ya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon hidayah. Hidayah itu kan petunjuk yang benar. Selama dia tidak mendapatkan petunjuk yang benar, maka itu bukan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk yang benar. Kalau tidak benar ya bukan hidayah. Nah, kalau yang ibu tanyakan, saya sudah berusaha sekuat tenaga misalnya, kemudian salah. Ya, ya, saya berdoa kepada Allah. Semoga ya dalam usaha kita ini dihargai oleh Allah sampai kemudian Allah menunjukkan pada jalan yang benar. Itu saja, Bun. Ya, kita minta kepada Allah agar diberi hidayah, artinya diberi pemahaman yang benar, diberi ilmu yang benar, dan belajar yang benar. Nah, kemudian ada yang seperti itu, Allahu alam, Anda tidak tahu. Ya, kita minta aja sama Allah. Dan semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, anak-anak kita dan saudara kita. Itu saja, Allahu alam. Karena hak prerogatif Allah, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Iya betul Ustadz. Makanya agak takut ya sebenarnya kalau mudah-mudahan kita insya Allah selalu berada Amin ya Rabb, amin. dari surat Al-Fatihah itu ya Ustadz setiap kali kita baca, setiap sholat. Setiap sholat dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu mohon terus kepada Allah. Agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Petunjuk yang benar. Kalau petunjuk tidak benar ya bukan hidayah. Baik, wallahu a'lam. Oke, cukup Mbak Anita. Oke. Ya, syukur. Ini sebelum yang lain ada satu chat dari Ibu Reni. Ustadz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Allah meminta hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi dan Rasul Allah yang lainnya? Ya, ini kan pada umatnya Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya, ini kan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga ada selawat Nabi Ibrahim ada. Ibrahim. Iya, dan seterusnya. Ya, perintah Allah begitu. Mau dia apa? Ya, dan Allah la yufarriqu baina ahadim. Allah tidak membeda-bedakan para nabi. Ya, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita juga menyanjung para nabi-nabi yang lain, dan kita mempercayai nabi-nabi yang lain. Itu wallahu a'lam. Itu perintahnya ya, kita ikut saja. Oke, makasih. Moga-moga Bu Reni cukup jelas. Ini ada yang buka mikrofon, Bu Desniarti, mau bertanya atau kepencet atau bagaimana nih? Oh, tidak ada. Kalau Bu Aida mau bertanya, sudah dibuka mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, itu kita dianjurkan untuk bersedekah subuh. Maksud bersedekah subuh itu setelah sholat subuh atau saat waktu subuh. Kira-kira jam berapa itu Ustadz? Ada Bun hadis itu Bun.
Itu orang salah paham. Itu Oh, maksudnya kan gini. Jadi setiap hari malaikat itu akan turun setiap pagi. ya. Dua malaikat. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah itu, ya Allah jadikanlah hartanya itu penuh berkah. Orang yang tidak bersedekah, ya Allah binasakanlah dia dengan hartanya. Itu saja sebenarnya. Ya sedekah mah kapan saja, Bu. Oh, gitu. Ya. Terima Hmm. kasih, Ustadz. Salah paham. Sama dengan orang mengatakan berkah, apa Jumat berkah. Mana ada Jumat berkah itu? Itu nggak tahu saya dari mana awal-awalnya itu. Bahkan ada orang yang setiap pagi mengeluarkan uangnya taruh di celengan, nanti dikumpulkan baru diberikan. Tidak ada. Sedekah itu kapan saja. Dan kemudian sedekah Jumat misalnya, apa Jumat berkah itu pun tidak ada sebenarnya. Nabi itu cuma bilang, setiap hari Jumat itu perbanyak baca salawat, disunahkan mandi bersih-bersih, wangi-wangi, lalu banyak bersedekah. Lalu orang bilang sedekah apa Jumat berkah, ini ngada-ngada. Ya, wallahu a'lam. Ya. Terima kasih, Oke, Ustadz. oke. Cukup Bu Ade ya. Ya, makasih Pak Oke. Sigit. Ya, mungkin yang lain kalau tidak ada dari saya Ustadz. Eh, oh ini ada yang di chat dulu dari Bu Reni lagi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa minta tolonglah kepada Allah, Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, minta tolonglah kepada Allah, Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Tidak ada itu, harus syirik Nggak kita ada. nanti. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Nah, kalau perantara doa kepada orang yang masih hidup dan soleh itu benar. Rasa Hidup ya, tawasul lah. hidup dan soleh. Ya, tidak yang sudah meninggal. Bahaya itu kata-kata tadi. Allahu a'lam. Oke, mungkin itu penjelasannya. Kalau dari saya, ini Ustaz, kan dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, Ustaz. Dan bahkan, eh, koreksi kalau saya salah, Ustaz, bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak kita atau keturunan kita, itu satu pahala yang tidak berhenti, Ustaz. Nah, pertanyaannya, kalau kemampuan kita dalam Al-Quran mungkin terbatas, Ustaz. Tapi kemudian kita punya niat untuk memberikan pelajaran kepada anak kita dengan mengirimkan ke sekolah Al-Quran dan sebagainya. Apakah termasuk dalam kategori mengajarkan, Ustaz? Pertama, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, kewajiban kita orang tua adalah mengajarkan anak-anak itu agama yang benar. Nah, ketika kita mengajarkan agama, maka pahalanya tidak pernah berhenti sampai kita meninggal. Karena anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah. Nah, kalau kita kemampuannya terbatas, ya kita serahkan ya kepada lembaga-lembaga sekolah ya yang mengajarkan agama. Tapi kitanya juga mendorong dengan doa terus-menerus. Itu sama, Pak. Namanya sebagai bentuk tanggung jawab. Sama, istri itu kan berkewajiban, suami berkewajiban mendidik istri. Ya, tapi kalau kita pengetahuan agamanya terbatas, ya kita ajak ngaji dia. Kita ajak ngaji, kita ada duduk, kita ajak ke majelis ilmu, kita duduk ya sama dengan seperti itu. Nah, makanya ilmu yang tidak pernah berhenti itu pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat tadi. Ya kan tidak semua orang belajarnya agama semua, tuh, Pak. Ya, karena itu kita serahkan ke sekolah atau kita ajak ngaji. Saya juga nggak bahagia, Pak. Kalau semua orang jadi ustadz, repot urusannya nanti, Pak. Iya, karena kalau 10 ustadz, 20 ustadz ngumpul mau bangun masjid sama sekolah nggak akan jadi, Pak. Karena semuanya buka kitab, nggak ada yang buka cek, Pak. Repot itu nanti. Jadi harus ada ilmuannya. Ya, dan seterusnya, itulah yang disebut kita bekerja sama dengan baik. Ya. Walaupun bukan berarti bahwa kita seakan-akan menyerahkan kepada lembaga atau orang yang alim itu tugas kita untuk mengajarkan sudah selesai, Ustaz ya. Dan kayak saya aja, Pak. Saya anak sekolah diajarin di rumah ya sekarang dikuliahin, diajarkan ini. Atau anak saya ajarkan agama. Nanti ajaran umumnya saya serahkan ke sekolah lain. Kan kayak gitu, sama aja kan sebenarnya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dari eh, jamaah mungkin ada yang masih ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Sepertinya sudah habis ya. Mbak Nani biasanya rajin bertanya nih. Saya tidak dulu. Itu tidak dulu. Baik, Pak, saya ingin menyelesaikan kajian ini dulu sebagai penutup. Ya,
sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan tidak dengan seremonial, tapi buktikan secara substansi. Ulama mengatakan cinta yang benar kepada Rasulullah itu yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbarah, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi. Karena jaminannya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan dan dikabarkan Nabi datang dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Yang kedua, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah tidak hanya membenarkan semua yang datang dari Nabi, tapi ta'atuhu fima amarah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jangan kita mengatakan cinta, tapi kita tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah dusta. Ya. Yang ketiga, al-ijtinabu amma naha, menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Nabi. Itulah cinta. Jadi cinta itu menjauhi semua apa yang tidak disukai Nabi, melakukan apa yang disukai Nabi atau diperintahkan Nabi. Terlepas nanti perintah itu wajib atau sunnah, dan terlepas larangan itu makruh atau haram. Yang keempat adalah mana'budullaha illa bima syara'ah. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Kecuali yang disyariatkan. Kita tidak boleh kreatif dan tidak boleh inovatif. Terakhir, ayo kalau kita cinta Nabi, ikutilah etika, moral, dan akhlak Nabi. Ini kita mengatakan cinta Nabi, tapi akhlak dan moral Nabi tidak kita ikuti. Nah, itulah cinta yang sesungguhnya. Benarkan semua yang datang dari Nabi. Taatilah apa yang diperintahkan Nabi. Jauhi apa yang dibenci dan dilarang oleh Nabi. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Yang kelima, tirulah akhlak dan moral Nabi. Itulah cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta itu mengklaim, ngaku-ngaku saja, teriak-teriak cinta, dan seterusnya. Tapi kelakuan kita jauh dari sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya sampaikan ini dalam rangka kata orang mulutan. Mulutnya banyak makan ketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah membahas surat Al-Mutaffifin sampai dengan ayat ke-26. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmunya. Juga pada Mbak Nani yang sudah menyiapkan fasilitas Zoom. Dan juga menayangkan ayat-ayat Al-Quran, kepada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahannya, kepada Om Eko yang sudah merekod dan juga akan menayangkan di channel kita, dan kepada Mbak Dasa yang insya Allah akan segera menayangkan risalah kajian kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.